timbunan atau gudang pahala di surga. Apa itu gudang di sana? Isinya la haula wala quwata illa billah. Kata la haula wala quwata illa billah ini kan kita seringkali mengucapkan ini. Tapi mungkin dibanding dengan zikir yang lain seperti la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, ini termasuk kalimat yang paling jarang kita sebut. La haula wala quwata illa billah. La haula itu artinya, haula itu keadaan atau perubahan. La haula tidak ada keadaan atau tidak ada perubahan. Nah, saya mencoba membaca keterangan para ulama. Yang dimaksud adalah tidak ada keadaan tertentu yang berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Itu haula. Jadi kalau begitu gampangnya, bahasa mudahnya, la haula itu tidak ada kejadian yang terjadi di sekitar kita kecuali itu atas nama atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula itu tidak ada keadaan atau kejadian yang terjadi di sekitar kita yang berganti-ganti dari keadaan satu ke keadaan yang lain, keadaan nyaman menjadi tidak enak, keadaan mudah menjadi sulit atau sebaliknya. Itu la haula. Tidak ada. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Kekuatan itu effort kita. Kita berusaha meraih sesuatu target atau kita berusaha mengatasi suatu masalah. Ketika kita berusaha melakukan itu, kita butuh kekuatan. Baik kekuatan pikiran, kekuatan tenaga, atau kekuatan apapun. Teknologi misalnya. Nah, itu tidak akan kita peroleh kecuali dengan bantuan Allah. Jadi artinya kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa. Pada hakikatnya kita nggak bisa apa-apa kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Nah, kata-kata semacam ini itu pengakuan keimanan yang dalam, pengakuan keimanan yang dalam, yang cocok dengan situasi yang sebenarnya. Apa itu situasi sebenarnya? Bahwa Allah itu kan yang menciptakan alam raya dan mengelolanya. Allah mengelola alam raya ini dengan cara menciptakan satu benda, terus benda itu diberi karakter sendiri, diberi sifat sendiri, diberi pola perilaku sendiri. Batu itu diberi pola perilaku yang berbeda dengan gas misalnya. Kalau gas kecenderungannya naik ke atas, kalau batu kecenderungannya ke bawah. Nah, itu karakter yang ditempelkan oleh Allah pada setiap benda, itu yang membuat ya Allah juga, karena batu yang buat Allah, karakternya yang buat Allah. Maka itu satu paket. Nah, Allah mengelola alam raya itu dengan menciptakan unit-unit, baik unit itu berupa benda atau berupa gerakan-gerakan, movement. Nah, itu semua diatur oleh Allah supaya alam raya ini bisa lestari. Dan sudah terbukti miliaran tahun alam raya ini tetap beroperasi dengan baik meskipun ada orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan. Karena setiap ada kerusakan yang dibuat oleh Allah, nanti Allah membuat mekanisme untuk mengatasi kerusakan itu. Ya, kalau kerusakan itu berupa manusia berbuat semena-mena, menyakiti, bahkan membunuh orang lain, nanti Allah akan membuat mekanisme antara lain misalnya orang ini atau kelompok itu menjadi dikalahkan. Nah, seperti Firaun itu kan, kalau ada ibu dari Bani Israel mempunyai anak, kalau anaknya laki-laki mesti dibunuh. Itu kan semena-mena. Nah, itu Allah membuat mekanisme bagaimana supaya Firaun ini menjadi kalah
dan tidak ada lagi raja yang seperti itu. Itu Allah itu mengatur mekanisme itu. Nah, kalau kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita ini, kita tuh nggak punya daya untuk mengubahnya, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kalau kita ingin mengubahnya, berarti kita harus berbuat sesuatu. Berbuat itu butuh kekuatan. Kekuatan itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata la haula wala quwata illa billah ini adalah pengakuan ketuhanan yang tulus bahwa kita ini adalah seorang makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan bantuan Allah. Dan Allah itu maha kuasa, maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, dan sebagainya. Nah, pengakuan ini adalah pengakuan yang pas. Bandingkan kalau ada orang sombong, ya, orang sombong itu merasa hebat. Dia merasa hebat, dia nggak nyadar bahwa dia disiksa oleh Allah, diberi peringatan oleh Allah yang kecil aja deh. Dikasih virus yang dia sendiri tidak bisa melihat, bisa mati itu, bisa mati. Makanya jangan sombong-sombong deh. Kamu sehebat apapun, badanmu gede, ototmu kekar, akalmu cerdas, Allah mengalahkan hanya dengan virus atau dengan bakteri yang dia sendiri tidak bisa melihat. Bisa sakit, kelimpungan, tidak bisa berdaya, bahkan bisa mati. Nah, karena itu kita jangan merasa sok. Kita mesti merasa bahwa kita ini humble di hadapan Allah. Jadi pengakuan itu menjadi gudangnya pahala di surga. Karena pengakuan keimanan itu pahalanya besar. Karena pengakuan itu akan menjadi dasar bagi perilaku kita. Kalau kita mengakui seperti itu kan tidak layak kita menjadi sombong, gitu. Tidak layak kita menjadi egois. Ya, kita tidak layak menyakiti orang lain. Jadi keimanan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita memang merasa bahwa kita ini nggak bisa apa-apa kalau tanpa ditolong oleh Allah, dan kita sangat membutuhkan Allah, maka kita mesti nurut, tunduk patuh kepada Allah. Nah, kalau kita itu memahami semacam itu, pengakuan la haula wala quwata illa billah itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tempatnya adalah di surga. Dan bahkan ketika kita mengucapkan saja, itu pahalanya sudah besar. Nah, kita tentu kita ingin masuk dan tinggal di surga. Saya kepingin mencantumkannya itu bukan hanya masuk, tapi dengan tinggal. Kita kan seringkali bilang, aku kepingin masuk surga, kepingin masuk surga. Nah, saya tambahkan, emangnya hanya masuk saja, nanti keluar lagi. Nah, kita maunya masuk dan tinggal di surga. Ya, seseorang akan masuk dan tinggal di surga jika ia meninggal dunia dalam keadaan beriman dan telah melakukan berbagai kegiatan yang baik. Kegiatan yang baik itu bahasa santrinya amal solih. Saya ulang, seseorang akan masuk surga kalau dia meninggal dunia dalam keadaan beriman dan telah melakukan berbagai kegiatan yang baik yang nilainya berbobot di akhirat. Nah, bobot itu lebih banyak dibanding dengan perbuatan dosanya. Ya, mungkin orang itu berbuat dosa, misalnya pernah mencuri, pernah berzina, asal perbuatan baiknya itu jumlahnya besar sekali, banyak sekali, yang mengalahkan bobotnya si dosa, ya masih bisa masuk surga. Tapi tentu kita tidak lalu terus ceroboh, alah aku kan sudah banyak berbuat baik, berbuat dosa sedikit nggak apa-apa, hati-hati, jangan begitu. Karena sikap seperti itu justru yang dosa kecil itu bisa menjadi besar. Karena apa, misalnya, alah ini dosa kecil ini nggak apa-apa, kita wudhu nanti sudah diampuni.
Oke, wudhu bisa diampuni, tetap dan perbuatannya itu mungkin dosa. Dosa kecil itu misalnya bohong yang kecil-kecilan itu ya. Bohong yang kecil-kecilan itu dosanya kecil. Tapi kalau bilang, dosa kecil ini, ketika dia bilang, dosa kecil ini, itu kan sama dengan nantang Allah. Sama dengan nantang Allah, jadi, ini kecil. Toh nanti Allah akan mengampuni. Memangnya kamu yang menentukan kehendak Allah mengampuni atau tidak? Jadi justru perbuatan itu kecil sebenarnya, tapi menjadi besar. Yang menjadi besar itu anggapannya bahwa itu sepele. Nah, orang yang mengucapkan dan menerapkan la haula wala quwata illa billah tidak mungkin menyepelekan hal itu. Nah, dan yang inti yang untuk mengawali pembahasan ini adalah bahwa besok kita itu kelak ya, ketika setelah kita meninggal dan kita dibangkitkan kembali, kita diperiksa, kita beriman atau tidak, terus amal perbuatan kita bagaimana? Apakah berbanyak bobot yang perbuatan baik atau perbuatan buruk? Nah, perbuatan buruk itu mengurangi bobotnya perbuatan baik. Oleh karena itu istilahnya, kalau orang itu lebih banyak perbuatan baiknya, itu dia berbobot, weighted ya. Terus kalau orang yang banyak berbuat dosa, dosanya itu mengurangi bobotnya amal baik, sehingga secara menyeluruh orang ini timbangannya itu ringan ya. Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haqq. Penimbangan amal perbuatan seseorang pada hari itu hak, benar adanya ya, benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berbobot, yang berat bobotnya, maka mereka itu beruntung karena masuk surga. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sedangkan orang yang ringan, mereka rugi karena mereka telah merugikan diri sendiri atau membuat dirinya sendiri rugi, dikarenakan mereka tidak mau mempercayai tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal kita semua ini telah banyak melakukan perbuatan dosa yang bisa mengurangi bobot perbuatan baik kita, atau bahkan banyaknya dosa bisa membuat kita menanggung defisit. Kalau lebih banyak buruknya daripada baiknya, bisa tekor atau defisit, dalam arti bahwa dosa kita lebih banyak daripada pahala yang telah kita kumpulkan. Nah, untuk menghindari kemungkinan menanggung defisit semacam itu, Rasulullah SAW mengajari kita cara memperoleh banyak pahala, yang kemudian pahala itu kita timbun di surga, dengan harapan bahwa kita tidak akan menanggung defisit. Rasulullah menasehati banyak sahabat, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Itu Rasulullah sering menasihati ini. Sering itu bisa kita pelajari dari hadis. Statement yang serupa itu diriwayatkan oleh berbagai orang, yang orang itu cerita, aku dinasihati oleh Nabi, aku dinasihati oleh kekasihku dan sebagainya. Nah, itu berarti nasihat secara pribadi. Nah, ini ada seorang sahabat, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Dia bercerita bahwa Rasulullah berkata kepadanya, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Mau nggak aku tunjukin kamu, Abu Musa, satu kalimat yang merupakan gudang di surga. Terus tentu Abu Musa bilang mau. Lalu Rasulullah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini Rasulullah mengatakannya la haula wala quwata illa billah itu adalah gudang di surga. Ini artinya jangan hanya di mulut saja, tapi juga dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus para ulama menurut Imam Nawawi itu pada tertarik membahas mengapa kalimat ini sangat berbobot di akhirat. Ya. Kok satu kalimat kok dikatakan
berbobot sampai itu menjadi amal yang banyak yang disimpan di gudang. Mereka pada umumnya berpendapat bahwa la haula wala quwata illa billah itu sangat berbobot karena kalimat ini mengandung pengakuan dari seorang hamba bahwa dia betul-betul tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan apapun yang terjadi pada dirinya, dan sekaligus pengakuan bahwa hanya Allah lah yang mempunyai kehendak, mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk menciptakan dan mengatur segala sesuatu, sehingga dia tidak mungkin bisa berbuat sesuatu apapun tanpa pertolongan dari Allah. Dengan demikian, mengucapkan kalimat ini berarti bahwa dia menyatakan pasrah kepada Allah. Dia tunduk patuh kepada Allah sambil mengakui bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Nah, karena ucapan kalimat ini sama dengan pengakuan bahwa Allah itu Tuhannya dan dia sendiri sebagai hambanya, maka Allah memberinya pahala yang besar yang bisa ditimbun di surga. Dari segi arti, la haula itu berarti bahwa tidak ada sesuatu keadaan yang bisa terjadi dan tidak mungkin ada perubahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya kecuali Allah lah yang menciptakannya. Kalau kita ambil diri kita sendiri sebagai contoh, kita lahir di dunia sebagai laki atau perempuan semata-mata karena kehendak Allah, bukan kehendak kita dan bukan kehendak orang tua kita. Orang hamil, laki apa perempuan, nggak tahu. Nanti coba di USG, ternyata laki atau perempuan, bisa nggak diubah? Nggak bisa. Kita hanya bisanya monitor saja. Oh, kira-kira nanti laki-laki. Ya. Kita juga tidak bisa mengetahui apakah kita itu meninggal pada saat kita masih muda atau pada saat umur kita itu panjang sampai pikun. Jadi kita nggak tahu. Aku besok pikun apa nggak tahu. Ya. Kita hanya bisa berusaha mudah-mudahan tidak sampai pikun. Ini kebetulan istri saya itu senang sekali mengikuti ada video yang berseri mengenai seorang yang pikun, ya, seorang dokter ahli kaki, itu sudah umurnya 90-an itu pikun, itu di-upload di YouTube sampai berseri begitu. Nah, istri saya senang sekali mempelajari itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai pikun semacam itu. Tapi kita nggak punya daya. Kita hanya bisa berusaha jangan sampai kita pikun. Ya. Ada sih usaha-usaha supaya kita tidak pikun. Allah menciptakan, berfirman misalnya, Wallahu khalaqakum tsumma tawaffakum. Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah pula kelak itu yang akan membuat kalian mati. Tapi wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang umurnya diberi panjang sampai dia tidak mengerti apa-apa. Nah, ini kan kita menyebutnya pikun. Saking tuanya dia nggak tahu. Sampai ini yang di video ini, kamu siapa? Aku anakmu, Dad. Oh, aku punya anak. Sama anaknya tidak kenal itu. Ya. Innallaha alimun qadir. Allah itu maha mengetahui dan maha berkuasa. Di samping kita ini tidak mengetahui kapan kita akan meninggal dunia, kita juga tidak akan mengetahui di mana dan bagaimana kita akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan mati. Saya punya tetangga dekat rumah saya, dia rumahnya di sini di Rawamangun. Dia menagih suaminya dari dulu kepingin mengajak ke Jogja. Dia kepingin sekali pergi ke Jogja. Sampai di Jogja meninggal. Gak ada gejala sakit di Jogja, kena serangan jantung. Anak-anak dua kecil-kecil masih. Masya Allah. Allah itu mematikan, membuat seseorang wafat itu begitu gampang. Dan kalau Allah sudah menentukan matinya di Jogja, seumur-umur tidak pernah pergi ke Jogja. Pergi ke Jogja sekali, langsung meninggal. Ya. Jadi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati.
Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang bisa menciptakan benda apapun dan peristiwa apapun di dunia ini, dan oleh karena itu segala apapun yang terjadi hanya bisa terjadi atas kehendak Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa penciptaan dan segala urusannya itu hanya milik Allah. Penciptaan dan segala urusan yang berkaitan dengan itu milik Allah. Tadi saya kasih contoh, batu dengan segala karakternya dia, kalau dia berada di atas, kemudian dia bentuknya bulat, tidak ada yang mengganjal, maka dia akan menggelinding ke bawah. Itu karakternya batu. Kalau batu itu yang menciptakan Allah, maka karakter yang nempel pada dia juga yang membuat Allah. Jadi itu yang kita sebut sunnatullah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan alam semesta ini. Lalu tentang kepemilikan atau kenikmatan. Biasanya kita kalau memiliki sesuatu kita menganggap sebagai kenikmatan. Kita punya rumah, alhamdulillah kita punya kenikmatan, mempunyai tempat tinggal yang tidak harus berpindah-pindah setiap tahun dan sebagainya. Nah, tentang kepemilikan atau kenikmatan, kita tidak bisa mengatur apakah kita akan menerima pemberian dari Allah atau tidak. Jadi kita misalnya rezeki, penghasilan, kita bekerja, kita nggak tahu bahwa kita bakal mendapatkan rezeki itu atau tidak. Karena bisa saja kita bekerja payah-payah tapi tidak dibayar. Ya. Seperti tempo hari itu ada beberapa orang pemilik perusahaan mengadu ke DPR, ke komisi tertentu di DPR, lapor bahwa mereka itu sudah mengerjakan proyek-proyek BUMN, tapi mereka tidak dibayar sampai mereka itu rumah mereka akan disita oleh bank. Itu kan mereka ketika mengerjakan itu kan berharap nanti akan dibayar dan mereka dapat untung, tapi ternyata boro-boro untung modalnya saja tidak kembali. Nah itu kita tidak tahu. Kita hanya bisa berprasangka bahwa kalau aku kerjakan nanti saya akan mendapatkan keuntungan. Nah, oleh karena itu kalau Allah itu memutuskan akan memberi kita, kita tidak bisa menolak. Kalau rezeki memang jatahnya kita seringkali bilang rezeki itu nggak kemana-mana. Kalau rezeki itu memang bagian kita, itu orang-orang menghalangi nggak mungkin, pasti akan sampai ke kita. Jadi misalnya ada pekerjaan, kita coba melamar, boleh nggak aku yang ngerjakan itu? Terus ada orang lain yang menawarkan macam-macam. Ya aku yang penting sudah berusaha. Nanti kalau memang jatahku kan nanti kembali lagi ke aku. Ternyata setelah beberapa hari, udah kamu aja deh yang ngerjain. Setelah orang itu mencari orang-orang yang menyanggupi mengerjakan, ternyata orang ini yang lebih disukai. Itu Allah yang mengatur. Jadi kalau Allah sudah memutuskan untuk memberi rahmat, maka orang lain siapapun tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi sebaliknya, kalau Allah memutuskan tidak akan memberi orang itu, maka tidak akan bisa dipaksakan dia akan memperoleh kasih sayang Allah. Saya mengatakan kasih sayang Allah karena kasih sayang Allah itu lebih besar daripada sekedar duit. Nah, Allah firman-Nya ini jelas sekali, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. Bahasa Arabnya sih yaftahu itu membuka. Rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya. Sudah terbuka untuk orang itu. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kalau Allah itu sudah memutuskan untuk menahan, yumsik itu menahan atau hold, ya, di hold. Nah, tidak akan ada orang yang bisa melepaskan itu. Udah digenggam oleh Allah, kita tidak dapat rezeki itu, ya nggak akan bisa dipaksa. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ini perlu. Jadi kalau Allah tidak memberi kita rezeki, itu atas kebijaksanaan Allah.
Cuma kita seringkali mengeluh karena apa? Wah, aku nggak dapet, Allah tidak sayang sama aku. Jangan salah mengartikan. Allah mempunyai policy sendiri yang kita seringkali tidak tahu. Ya pada umumnya kita nggak tahu bahwa kita tidak diberi itu, barangkali kita akan diberi yang lebih besar, yang lebih baik. Nah, sedangkan kata la haula wala quwata illa billah itu berarti bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak akan mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya kecuali dengan pertolongan Allah. Misalnya, kita merencanakan akan melakukan suatu pekerjaan besok. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita betul-betul akan melaksanakannya, karena bisa saja Allah menggagalkan rencana itu dengan misalnya membuat kita sakit atau menciptakan suatu suasana yang tidak mungkin kita melaksanakan rencana itu. Ya, ini contoh bahwa ada bakal calon presiden, tiba-tiba dapat pasangan bakal calon wakil presiden, tapi ada yang kesulitan sampai hari-hari terakhir seperti ini belum bisa, ya karena banyak hal-hal yang di luar kendali mereka. Ya misalnya ada yang menunda-nunda karena menunggu ini Mahkamah Konstitusi gimana ini. Namanya sih Mahkamah Konstitusi, tapi orang suka melesetin Mahkamah Keluarga begitu. Nah, keputusan MK ini ditunggu karena nanti akan mencalonkan siapa. Nah, karena ini menunggu, pesaingnya juga menunggu. Siapa itu? Bobotnya seperti apa? Kalau bobotnya itu segitu, nanti aku akan mengambil calon yang ini. Akhirnya tidak bisa. Padahal mereka itu kan kepengennya cepat-cepat mengambil keputusan, karena kalau keputusannya cepat, maka mereka itu bisa kampanye atau bisa membuat pengumuman yang bisa menarik pendukung. Nah, tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak bisa gitu. Jadi ada yang cepat mendapatkan calon, ada yang tidak bisa. Yang ngatur itu semuanya Allah. Maka kita mesti pasrah kepada Allah. Nah, tapi pasrahnya itu bukan pasrah lalu terus pasif, pasrah dengan berusaha. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Allah mengatakan bahwa seseorang tidak akan tahu apa yang akan dikerjakan besok. Ya, kalau saya tadi ambil contoh itu calon wakil presiden begitu. Nanti besoklah. Ternyata tidak terjadi melulu. Itu kita bisa merencanakan, tapi tidak bisa memastikan. Itu jangankan yang besar begitu, yang kecil aja deh. Aku besok mau pergi ke pasar. Kemudian besok paginya, aduh, kakiku sakit, aku nggak kuat jalan. Nggak jadi ke pasar. Kemarin tidak menyangka kita bahwa kaki kita akan sakit seperti itu. Ya, ini terutama untuk orang-orang yang penyakitnya itu atau sebenarnya rasa sakitnya itu datang dan pergi tanpa pola. Ya. Tanpa pola. Rasanya seperti sehat. Wah, besok saya mau ke pasar. Terus ternyata tiba-tiba kakinya dipakai untuk menginjak lantai itu sakit. Ya, nggak jadi. Ya. Itulah sebabnya ketika kita merencanakan akan melakukan sesuatu pekerjaan di masa yang akan datang, kita mesti menambahkan kata insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Nah, insya Allah itu adalah pengakuan bahwa kita tidak memiliki daya apapun tanpa bantuan Allah. Jadi, ini jangan diplesetin. Insya Allah itu justru kita ucapkan ketika kita bersungguh-sungguh akan melakukan sesuatu, tapi kita mengakui bahwa anything can happen, ya, apapun bisa terjadi yang dikehendaki oleh Allah, dan kejadian itu bisa menghalang-halangi apa yang saya rencanakan. Maka kalau kita mau sopan santun kepada Allah sebagai Tuhan kita jangan memastikan pasti aku akan lakukan itu. Jangan. Aku akan berusaha melakukan itu, insya Allah. Dan insya Allah itu justru dengan harapan Allah mendukung kita untuk terlaksananya kegiatan itu.
Tapi sering orang memplesetkan, misalnya diundang, Mbak, besok datang ya, aku nikahin anakku. Terus dia ragu-ragu, ya insya Allah aja deh, insya Allah aja deh. Loh, insya Allah malah dipakai untuk menggantung apa iya atau tidak. Enggak, insya Allah itu kita ucapkan justru ketika kita bersungguh-sungguh akan melakukan sesuatu. Ya, seperti contohnya Rasulullah itu suatu saat ditanya oleh para sahabat, Rasulullah, ceritanya Ashabul Kahfi, orang yang tinggal di gua sampai 300 tahun itu ceritanya gimana sih? Terus Rasulullah bilang, wah aku belum dapat wahyu, besok deh aku ceritain. Besok. Karena pengalaman yang dulu-dulu, kalau Rasulullah ditanya, itu langsung Allah memberi jawabannya. Jawaban itu kadang-kadang instan saat itu juga. Kadang-kadang menunggu beberapa waktu. Nah, karena pengalaman yang sudah-sudah itu, masa menunggunya tidak lama. Kemudian Rasulullah menjawab, besok ya saya jawab. Ditegur oleh Allah. Wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu sekali-sekali jangan mengatakan bahwa aku akan melakukan sesuatu besok. Besok pagi aku lakukan. Kecuali illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi illa ayyasha Allah ini penerapan sehari-hari kita bilangnya insya Allah. Nah, jadi kita jangan mengatakan sesuatu yang akan kita lakukan tanpa insya Allah. Ini misalnya ya, ini kalau kita lebih detail, misalnya lebih teknis, saya akan membahas la haula wala quwata illa billah. Insya Allah saya akan membahas la haula wala quwata illa billah. Meskipun hanya beda 1 detik, 2 detik begitu. Nah, itu. Jadi kalau saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan membahas ini insya Allah. Jadi selalu disertai dengan insya Allah, itu sebagai tanda rendah hati di hadapan Allah. Jangankan perbuatan kita, kehendak kita pun itu dikendalikan oleh Allah. Jadi kita tidak bisa mempunyai kehendak kalau Allah tidak menghendaki. Kehendak kita itu dikehendaki oleh Allah. Contohnya banyak itu. Ada orang misalnya diingetin, kenapa sih kamu nggak sholat? Ya deh, besok aku mau sholat. Terus dia memang mau benar atau tidak, itu dari Allah. Ya kalau Allah tidak membuat dia mau, dia bilang, ya deh besok aku mau sholat, akan mulai sholat. Besok malesnya datang lagi, tidak jadi sholat. Jadi kehendak kita pun itu dikendalikan oleh Allah, dalam arti bahwa kita tidak akan bisa memiliki kehendak, tidak akan bisa memiliki keinginan kecuali kalau Allah menghendakinya. Itulah sebabnya jika ada orang yang tidak menghendaki melakukan sesuatu, orang lain tidak akan bisa memaksanya untuk menghendakinya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak akan bisa mempunyai keinginan, kehendak kecuali kalau Allah kehendaki. Allah itu Rabbul Alamin, yang mengatur alam raya ini. Dari pembahasan ini yaitu bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita, dan kita tidak bisa berbuat apapun tanpa bantuan Allah. Kita bisa memahami bahwa orang yang betul-betul beriman pasti bertawakal kepada Allah. Dia melakukan apapun sambil pasrah kepada Allah Ta'ala. Hanya orang yang tidak beriman yang tidak mau bertawakal kepada Allah. Karena orang yang tidak beriman kan menganggap bahwa aku bisa, begitu aja bisa. Dia mengandalkan bahwa dia itu mempunyai kekuasaan. Padahal kekuasaan itu semuanya milik Allah. Oleh karena itu tawakal itu adalah ciri khas orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa tawakal. Ini seperti kata Nabi Musa yang dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, maka bertawakallah hanya kepada Allah kalau kalian berserah diri.
Berserah diri bahasa Arabnya Islam, percaya bahasa Arabnya iman. Jadi ada dua syarat di sini. Kalau kalian betul-betul beriman, kalau kalian betul-betul Islam, maka kalian pasti berserah dirinya hanya kepada Allah. Jadi berarti iman dan tawakal itu lengket, ya, tidak bisa dipisah. Jadi ketika kita itu membulatkan tekad untuk melaksanakan suatu rencana yang baik, kita mesti bertawakal kepada Allah sambil melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada terlaksananya suatu target. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu sudah membulatkan tekad, maka berserah dirilah kepada Allah. Nanti hasilnya kayak apa? Serahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang suka berserah diri. Ya, jadi misalnya ini sebentar lagi ada pemilu. Ada yang mau mencalonkan calon A, calon B, calon C. Nah, terus nanti menang atau enggak? Serahkan saja kepada Allah. Jadi dengan begitu, ketika kita mencalonkan si calon A, ternyata tidak jadi. Oh ya udah, Allah menghendaki yang itu. Yang lain yang jadi ya udah Allah memang memilih yang itu. Jadi tidak perlu kita tuh sakit hati kemudian berantem, nggak usah. Udahlah, kita kalau sudah yakin bahwa calon yang terbaik adalah si A, udah Bismillah, aku memilih yang ini. Ya. Tapi kalau dalam memilih orang semacam ini, seringkali kita tuh nggak punya pilihan yang ideal ya, karena kita tahulah orang-orang kita ini kan semuanya ujung-ujungnya itu duit begitu. Jadi mencari yang ideal nggak ada. Tapi jangan sampai tidak ke TPS. Ya. Mesti ke TPS. Niatnya bukan aku memilih yang ideal, tapi aku menghalang-halangi orang jahat menjadi presiden. Aku menghalangi orang jahat menjadi anggota DPR. Aku menghalangi orang jahat menjadi gubernur dan sebagainya. Dan niatnya itu menghalangi itu. Nanti kalau kemudian jadi yang jahat, ya udah memang Allah menghendaki itu. Mungkin menurut Allah itu biar itu jadi. Kalau Allah menghendaki bukan berarti itu orang yang terbaik ya. Bisa jadi Allah membiarkan, ya coba biar aja dia yang jadi. Dia kan orang jahat. Nah, kalau dia orang jahat kan dia akan melakukan kejahatannya. Nah, kalau dia melakukan kejahatannya lalu terus orang belajar, oh ternyata orang yang seperti itu tuh ujung-ujungnya tuh dia jahat ya. Nah, untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran bahwa lain kali kalau mau memilih orang itu kriterianya yang jelas. Jadi kalau Allah memilih sesuatu menjadi suatu kejadian, tidak harus itu berarti bahwa itu ideal, tapi ada kalanya Allah ingin menunjukkan bahwa yang baik itu seperti ini. Nah, seperti misalnya ekonomi ya, kan dulu orang pada bikin bank konvensional. Ada satu bank yang membuat bank syariah, yaitu bank muamalat ya, satu-satunya. Terus ketika terjadi krisis moneter, ternyata semuanya mengalami bleeding, rugi tiap hari. Ternyata yang bertahan tidak rugi, hanya satu, yang syariah. Nah, jadi Allah membuat satu peristiwa yang dari peristiwa itu Allah bisa menunjukkan nih loh tangguhnya kalau bank memakai cara syariah. Terus habis itu orang pada bikin bank syariah, baik BUMN maupun bank-bank yang dimiliki oleh konglomerat yang notabene bukan muslim. Yang tidak muslim pun mendirikan bank syariah. Nah, itu kadang-kadang Allah itu membiarkan peristiwa itu yang tidak ideal itu terjadi supaya menjadi pelajaran gitu. Ya. Terus bahkan ketika kita ini membulatkan tekad untuk mengabdi kepada Allah, udah aku mau rajin sholat dan sebagainya, itu pun juga kita mesti ingat bahwa kita itu tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Jadi ketika kita membulatkan tekad untuk mengabdi kepada Allah, ingin selalu mengingat Allah dan ingin membuktikan
bahwa kita itu bersyukur kepada Allah, kita mesti memohon pertolongan kepada Allah. Ya, jadi implikasi dari kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa-apa, maka ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, kita mohon kepada Allah dibantu. Ya, misalnya ini yang diajarkan oleh Allah kepada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu masih seorang pemuda yang cerdas sekali. Ya, sampai Rasulullah memberikan gambaran kepada para sahabat, orang yang paling mengetahui masalah agama adalah Mu'adz. Ya. Rasulullah menasihati Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, sampai diulang 2 kali. Hai Mu'adz, demi Allah aku menyukai kamu, demi Allah aku menyukai kamu. Terus aku nasihati kamu Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa, jangan tinggalkan setiap kamu selesai sholat wajib, sholat fardu, kamu mohon kepada Allah, doanya Allahumma a'inni, wahai Allah, tolonglah aku ala dzikrika, agar aku bisa selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan agar aku selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku bisa beribadah dengan baik. Jadi karena apa? Baru keinginan saja itu kan dikendalikan oleh Allah, apalagi faktanya. Ada saja nanti yang mengganggu kita tabah apa enggak. Ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu kebaikan, minta tolong kepada Allah. Ya, saya itu suka cerita pada istri saya kalau mau mengganti air dengan galon, maka sebelum mengangkat saya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terus ya Allah, tolonglah saya supaya saya bisa mengganti aqua ini tanpa kecelakaan, tanpa mengganggu otot-otot saya, tanpa mengganggu saraf tulang belakang saya dan sebagainya. Terus baru saya angkat. Nah, itu jadi berarti la haula wala quwata illa billah itu adalah ucapan yang kita ucapkan untuk minta pertolongan, bukan ketika ada bencana. Ya, kadang-kadang ada bencana, la haula wala quwata illa billah. Oh bukan, kalau ada bencana itu kita bilangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau ada bencana. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita bilangnya la haula wala quwata illa billah. Nah, ini jarang orang mengucapkan la haula, dan kadang-kadang mengucapkan la haula tidak pada tempatnya. Nah, yaitu kebanyakan orang ketika tertimpa suatu kejadian yang overwhelming, yang dia tidak bisa mengatasinya, itu terus bilang la haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya yang tepat itu namanya istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu kebaikan, tentu sekecil apapun kita mohon pertolongan Allah, dan kita bisa meringkasnya dengan menyebut la haula wala quwata illa billah. Ya. Salah satu contoh usaha beribadah dengan baik adalah kita segera melaksanakan sholat ketika dipanggil oleh muadzin. Muadzin itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di tengah-tengah adzan itu ada hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Nah, ketika kita diajak sholat itu, kita itu tidak akan bisa melakukan sholat kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka beda kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menirukannya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, kita bilangnya la haula wala quwata illa billah. Nah, itu wah, ya Allah, berilah aku pertolongan agar aku bisa menuruti ajakan muadzin itu untuk sholat. Terus hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan, kepada keuntungan. Nah, terus kita jawab lagi
la haula wala quwata illa billah. Nah, karena menyadari bahwa kita tidak mungkin mempunyai kemauan dan kemampuan untuk sholat, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah agar Allah memberi kita kemauan dan kekuatan untuk segera sholat. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan gejolak hati kita sendiri, sehingga gejolak hati itu misalnya begini. Hati kita itu karakternya kan berbolak-balik. Berbolak-baliknya hati itu penting. Hati yang saya maksud hati ini pola pikir ya. Pola pikir itu melibatkan otak dan sekaligus hati. Karena kalau kita memikirkan sesuatu, kemudian kita senang, kita lalu memutuskan untuk melaksanakan. Senang itu perasaan. Perasaan itu seringkali kita bilangnya hati. Ya, itu memudahkan omongan saja. Tapi kalau secara psikologi itu pembahasannya lebih teknis. Ya. Nah, jadi kita itu, pikiran kita itu selalu bergejolak. Buktinya apa? Pagi kita merencanakan sesuatu, siang kita membatalkan. Nah, itu kan berubah. Ya, itu kan berubah. Jadi memang karakternya akal kita itu berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Supaya kita bisa mengembangkan kreativitas. Kreativitas untuk mengatasi masalah yang setiap hari itu berganti-ganti. Nah, karena pikiran kita itu cenderung untuk kreatif, maka dia berusaha mengeksplor bermacam-macam. Makin cerdas seseorang, maka makin suka mengeksplorasi hal-hal baru. Nah, itu kalau tidak dibatasi, itu bisa melampaui batas. Maka pikiran kita harus ada pagar-pagar untuk membatasinya. Nah, karena gejolak hati itu, kadang-kadang kita berpikir baik di pagi hari, nanti siang hari berubah. Maka kita mesti memohon kepada Allah. Ya. Kita mohon kepada Allah supaya hati kita itu apapun yang kreativitas yang kita pikirkan harus tetap memegang teguh keimanan. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah yang mengendalikan pikiran kita jangan sampai keluar dari keimanan. Nah, Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh para sahabat, doa apa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah? Beliau menjawab, doanya itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku mengikuti agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, Allah juga mengajari kita memohon agar Allah ketika tiba waktunya mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nah, jadi pikiran kita kan bergejolak terus. Nah, kita mohon agar ketika kita mau meninggal, kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai pada saat mau meninggal kita sedang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, doa itu, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Tuhan, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kesabaran itu penting ya, karena kita dalam sehari-hari kan menghadapi ujian bermacam-macam. Kita mesti tangguh ya. Limpahkanlah kepada kami kesabaran. Nah, wa tawaffana muslimin. Dan kelak ketika engkau mewafatkan aku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri. Nah, jadi dengan la haula wala quwata illa billah, kita mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Kesadaran itu lalu kita kembangkan dengan cara selalu berlindung dan selalu minta pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa merealisasi keinginan kita. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita akan tinggal di surga jika kita meninggal dalam keadaan beriman dan telah melakukan amal baik yang berbobot. Kita bisa mengumpulkan dan menimbun amal berbobot di surga dengan banyak-banyak mengucapkan dan mengimplementasikan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan dan tidak bisa bertindak tanpa pertolongan Allah. Nah, karena kita tidak berdaya,
kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Artinya kita bertawakal kepada Allah. Dan kita mohon agar Allah memantapkan iman di hati kita dan mewafatkan kita dalam keadaan iman dan berserah diri kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan berserah diri kepadamu. Amin.